Aku ora teko nggawa buku kaya ngono ora? Oh iya. Ya wis yuk. Iya, iya. Ya. Selamat siang Ibu Yuli. Selamat siang Mbak. Ya, perkenalkan Bu, saya CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Semarang ini mewawancarai Ibu Yuli sebatas tentang pengambilan keputusan dari kepala sekolah ketika ada permasalahan dilema etika di sekolah itu. Pertanyaan yang pertama yang saya ajukan yaitu bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah. Contohnya nih yang dilema etika Bu, benar melawan benar. Adakah Bu? Memang benar apa yang dikatakan Mbak Desi, benar melawan benar. Iya, kadang-kala memang ada beberapa masalah yang seperti jangan yang dipakai tadi, yaitu benar melawan benar. Contohnya seperti kita tadi kan Mbak, mau menegur tetapi kita itu masih apa ya, punya rasa tidak tega seperti itu ya. Seperti contohnya masalah apabila ada teman kita yang berangkat lebih siang ya, itu kalau tidak ditegur itu juga akan menjadi dilema buat kita. Tetapi kalau ditegur nanti takutnya itu salah terima. Tapi itu juga harus memang ditegur juga. Kalau tidak ditegur juga lama-lama nanti akan keterusan. Ya. Oke, baik Bu. Berarti kasus-kasus dimanapun sekolah berada pasti ada dilemanya ya Bu ya. Lalu bagaimana Ibu mengambil keputusan, terutama dalam mengambil nilai-nilai kebijakan dalam kasus tersebut Bu? Seperti tadi yang awal, yaitu contohnya adalah ada beberapa teman kita yang contohnya berangkat terlambat gitu ya. Tidak semestinya saya langsung menegur begitu saja, tetapi saya juga akan duduk bersama dengan beliau, hanya kita ngomong empat mata, di rumah ada masalah apa sehingga dapat kok bisa terlambat, seperti itu Mbak. Oh iya, baik Bu. Jadi prosedur langkah-langkah yang Ibu Yuli lakukan itu yang pertama tidak serta-merta langsung ditegur gitu ya Bu ya langkahnya ya, tetapi mungkin dari sisi lain ya Bu, waktu lain, waktu senggang nanti dipanggil gitu ya Bu ya. Oke. Kemudian Ibu, saya yang mau tanyakan itu hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif nih, wah ini pasti manjur jamunya, ibarat kata seperti itu cara gitu ya. Iya, efektif banget ini cara mengatasi orang yang seperti ini gitu dalam mengambil keputusan. Bagaimana itu Bu? Ini pasti efektif ini pasti sesuai dengan rencana saya, pasti gimana ya, akan berjalan dengan mulus gitu loh Bu. Selama ini memang kalau saya sudah seperti yang tadi yang di awal, ini kan kasusnya di awal terlambat gitu ya. Iya. Terus saya kalau tidak serta-merta ini langsung ditegur gitu, kita panggil duduk bersama, dan saya rasa dengan duduk bersama, dengan ngomong apa yang menjadi jenengan terlambat, dan saya akan memberikan solusi, sepertinya itu ya menurut saya dari minggu pertama mungkin dengan ini sudah agak mulai kurang terlambatnya, mungkin 1 minggu bisa 2 kali. Nah, kok masih terlambat lagi, mungkin akan saya panggil apakah ada masalah baru sehingga masih terjadi keterlambatan. Tapi sampai ini tidak langsung serta-merta ini loh sekali solusi ini langsung manjur gitu, enggak, tetap step by step, karena juga saya juga bisa yang tidak antar jemput sehingga mereka saya antar terus sampai jam 7 gitu kan Mbak. Berarti hal yang efektif menurut Bu Yuli dalam mengambil keputusan itu duduk bersama tadi ya Bu ya? Duduk bersama tadi. Iya. Kemungkinan ada hal tantangan yang wah ini pasti nggak berhasil ini. Kemungkinan ada tantangan-tantangan ke depannya nggak Bu? Menurut Bu Yuli?
tantangan-tantangan dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah. Banyak sekali itu Mbak, di tantangan-tantangan seperti yang jenengan nanti Kak D5 beretika. Kadang itu kan kita orang Jawa itu mainnya perasaan ya Mbak ya. Nah itu nanti takutnya itu bisa nek tak panggil bersama, takutnya juga menyinggung perasaan. Nanti orangnya menjadi kok saya seperti ini ya, di seperti ini kan ya apa salah saya gitu. Nah itu sebagai tantangan bagaimana ngomong dengan partner yang berbeda-beda. Ya, baik Bu. Jadi seolah-olah ibu itu masih mengolah rasa dulu ya Bu, sebelum mengucapkan supaya anak buahnya tadi tidak tersakiti dengan tidak tersinggung, tidak tersakiti dengan peneguran itu tadi ya Bu ya. Itu tantangan yang ibu hadapi. Kemungkinan apakah ibu itu mempunyai sesuatu jadwal tertentu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di sekolah? Tadi seperti yang di awal tadi mengangkat salah satu contoh yang siangan tadi ibu A itu yang pertama dilihat di minggu pertama setelah dipanggil itu masih salah beberapa kali, terus nanti kok masih ada keterlambatan, ada masalah apa, jadi tetap berkala gitu ya cara menanganinya gitu. Dan harapan saya di minggu berikutnya sudah tidak ada lagi keterlambatan. Oke, baik. Jadi jadwal yang sudah tersusun ibu itu pasti ada langkah berikutnya gitu ya Bu ya. Nggak berhenti dalam 1 minggu untuk begitu banyak, mungkin hanya 1 minggu saja nih gitu saja, nggak mungkin ya Bu ya. Masih minggu-minggu berikutnya pasti Bu Yuli akan menyusun jadwal berikutnya gitu. Oke. Kemudian Ibu, adakah faktor-faktor pendukung dari Bu Yuli sebagai seorang kepala sekolah itu untuk mempermudah menyelesaikan permasalahan? Mungkin ada teman-teman yang lainnya? Teman-teman juga sangat mendukung karena ini memang kasusnya ini ada ya di sekolah saya. Rumahnya itu memang di belakang sekolahan ya, katakanlah tidak jauh dari sekolahan. Beliau itu berangkatnya terlambat gitu. Nah jadi teman-teman juga tidak apa-apa Bun, itu dipanggil saja, nanti masalahnya apa ya, memang di situ mempunyai anak kecil gitu ya, tetapi ada ibunya atau bapaknya, jadi teman-teman itu juga sangat mendukung. Tidak apa-apa, itu ditanya aja apa yang menjadi masalah sehingga nanti ada solusi gitu. Jadi Ibu ada faktor teman gitu ya Bu ya, teman partner untuk dalam mengambil keputusan baiknya bagaimana gitu ya Bu, tidak sendirian ya Bu ya. Oke, baik Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bu Yuli tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dalam kasus itu tadi? Dan alhamdulillah dari minggu ke minggu yang tadinya ibunya itu masih sering terlambat dan minggu berikutnya ada terlambat, dan setelah adanya yang dengan tadi pertanyaan yang nomor berapa itu langkah-langkah apa, tidak hanya satu langkah, dan alhamdulillah ini dalam 1 bulan ini sudah baru 4 kali atau 2 kali itu yang terlambat. Jadi menurut saya pengalaman apa yang bisa diambil mungkin buat pembelajaran, oh seperti ini loh gitu dalam kasus ini. Dalam kasus ini dapat menentukan salah satu anak saya sehingga mereka itu tidak melanggar tata tertib. Kembali lagi ya Bu ya, satu orang contoh untuk teman-teman yang lainnya gitu ya Bu ya. Iya, bisa juga ya seperti itu ya, bisa juga menjadi contoh buat teman-temannya yang lainnya. Baik Ibu, sekiranya waktu yang saya minta itu semoga dapat bermanfaat untuk saya, apalagi tentang guru penggerak ini sangat penting tugasnya karena menyangkut tentang pengambilan kepala sekolah, pengambilan keputusan yang sekiranya menyangkut tentang kepemimpinan di sekolah seperti itu.
Terima kasih Mbak, mudah-mudahan jawaban ini dapat membantu. Kalau memang tidak puas, nanti bisa kembali lagi ke sini. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Selamat siang Ibu. Terima kasih. Sudah